Kami dari kelompok 1 kelas C ingin mempresentasikan proyek penyiraman otomatis pada tanaman menggunakan Node MCU 8266. Dan di sini ada aku, yakni Teofani. Saya Aditya Johansa. Saya Muhammad Arifin Syam. Saya Laurentius Nicholas. Oke, jadi ceritanya si project ini nanti tuh alatnya akan mendeteksi nih apakah suatu pot itu kering atau lembab. Ketika kering nanti akan otomatis menyalakan selang yang mengambil air dari baki air itu ke potnya, sehingga nanti ketika disiramin terus nih menjadi lembab dia akan berhenti. Dan juga di dalam baki airnya ini sudah kita pasangkan ultrasonik ya, sensor ultrasonik untuk mengecek apakah ketinggian airnya nih masih tergolong, oh ini airnya masih banyak nih, atau airnya berkurang, yang nanti akan kita monitoring lewat Node-RED MQTT si Node-RED UI-nya gitu, ada gauge-nya, ada labelnya gitu. Oke, jadi untuk hardware-nya sebenarnya ini kita pakai ESP8266, jadi dia bisa langsung pakai WiFi. Terus di sini untuk aktuator kita memakai pompa air, ini udah masuk ke dalam ya. Terus ada selang juga untuk si pompa airnya untuk mengalirkan air. Dan di sini kita pakai relay nih. Kenapa kita pakai relay? Agar pompa airnya dia bisa mendapat satu daya dari luar. Makanya kita pakai di sini baterai 9 volt. Ini begitu. Terus untuk sensor kita pakai dua. Yang pertama itu adalah si ultrasonic. Ini sudah dilem di dalam, ada ultrasonicnya tuh terlihat. Dan juga ini pakai si YL69 ya atau 68 kalau nggak salah, soil sensor begitu. Lalu untuk pin outnya sebenarnya simple aja sih. Di sini pin out si soil sensor dari soil sensor ke modul. Terus di sini dia masuk ke A0 karena dia bacanya analog ya untuk soil. Terus ini ke GND sama VCC-nya. Nah, si analognya tadi ini bakal masuk ke A0, tapi ini lepas dan susah ya pakai tangan satu. Ke A0-nya si ESP begitu. Yang lain juga sama aja, cuman kalau si ultrasonic dia pakai trigger sama echo. Trigger itu yang biru, yang ini, dan echo itu yang kuning di sini. Ya, di D5 dan D6 lainnya itu untuk masukin GND sama VCC-nya. Oh ya, untuk ini di D1 ini bakal masuk ke relay begitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk codingan dari project kami ini. Yang pertama, kami akan melakukan include atau import dua library. Di sini yang pertama library untuk ESP-nya, ESP8266 wifi.h. Kemudian ini adalah library yang digunakan untuk komunikasi dengan broker MQTT nanti karena kami menggunakan MQTT, menggunakan Node-RED. Kemudian di sini untuk konfigurasi WiFi dan juga konfigurasi MQTT-nya, di sini kami menggunakan ada SSID-nya itu Redmi, password-nya itu ya ini. Nah, ini untuk SSID ke password dari uh, sinyal nanti yang akan kami pakai. Kemudian MQTT servernya. Nah, ini MQTT servernya ini adalah server yang akan kami gunakan. Kami menghosting sendiri untuk server ini. Nantinya akan dijelaskan oleh Arifin mungkin. Kemudian topik dari salah satunya itu adalah topik soil untuk nanti kita atur bagian soil moisture-nya itu tanaman/soil. Kemudian topik untuk water ini topik untuk ketinggian air menggunakan sensor ultrasonik nanti itu tanaman/air. Nah, kemudian kita set untuk WiFi client ESP client di sini WiFi client-nya kita buat objeknya bernama ESP client. Kemudian PubSub client-nya kita buat objek namanya client ya, maksudnya instance ya, kita buat instance namanya client berdasarkan dari instance tadi ya, objek dari XP client kita buat untuk komunikasi. Nah, kemudian ini untuk pinnya, yang pertama pin soil sensor itu ada di analog 0, kita pakai analog, kemudian pin relay-nya itu pakai D1, kemudian trigger pinnya itu D5, echo pinnya D6 untuk HCSR-nya. Ini untuk yang soil measure. Nah, kemudian di sini ada threshold, dia ada dry threshold. Ini threshold untuk soil moisture-nya yaitu 800 untuk tanahnya ya, untuk kelembapan tanahnya nanti di mana nanti jelas. Kemudian water height threshold di sini 5. Di sini kami atur sentimeter 5 cm karena memang pada saat pengetesan kami menggunakan toples saja. Jadi kalau misalkan nanti memang diimplementasikan bisa digunakan di tangki itu mungkin kita bisa atur thresholdnya misalkan 100 cm atau 1 meter atau 2 meter bisa. Nah, kemudian kita melakukan setup WiFi. Di sini kita setup WiFi-nya berdasarkan wifi.begin. Di sini yang penting itu SSID-nya kita pakai, tadi passwordnya apa, kita untuk membegin daripada WiFi ke SP-nya ya, koneksi internet ke ISP-nya gitu. Kemudian kita cek
while ya, apakah WiFi statusnya connect gitu. Ketika belum connect dia bakal melakukan delay ya selama 500 hingga 0,5 detiknya. Di sini bakal dia setup WiFi gitu, sampai dia connect ya. Dia bakal menunggu di sini titik-titik-titik-titiknya sampai dia bakal connect gitu. Ini kan ketika sudah sama dengan connected maka dia selesai dan WiFi connect gitu. Nah, kemudian di sini ada reconnect. Nah, di sini fungsi dari reconnect ini digunakan untuk menghubungkannya ke MQTT gitu. Jadi di sini klien kan tadi di sini pakai WiFi. Kalau WiFi berarti kita untuk yang ESP-nya, di sini pakai klien untuk yang MQTT-nya. Klien udah connected, berarti kita bakal mengecek apa klien tidak connect. Nah, berarti dia bakal diulang terus sampai kliennya connect itu. Ketika kliennya tidak connect, dia bakal berusaha connect ya. Untuk ESP8266 kliennya tadi, kita bakal connect ya. Client.connect gitu. Kemudian kalau connect ya dia connected. Kalau nggak connected dia bakal ini yang else ini dia bakal menampilkan highlightnya kenapa. Kita tunjukkan case state-nya, kita retry sampai dia itu connect. Intinya kita bakal berusaha untuk connect ke dalam MQTT-nya gitu. Kemudian delaynya tiap 5 detik ya. Kemudian setelah itu nah di sini ada get water level. Kita bakal mengambil water level dari tank tadi itu pasti digital right ya. Kita trigger pinnya kita low-kan dulu selama 2 detik, kemudian trigger pinnya kita high-kan selama 10 detik. Kemudian setelah itu kita low-kan. Nah, kita bakal memasukkannya ke dalam variable duration. Duration yang kita ambil dari echo pin-nya. Kan tadi kan trigger pin, sekarang echo pin kita kita dapatkan. Kita high-kan echo pin-nya gitu. Tek tek ya gitu. Nah, setelah itu kita menggunakan functionnya pulse in. Ya, pulse in. Kemudian kita masukkan ke dalam distance. Ini rumusnya itu duration tadi ya. Durationnya kita kali dengan 0,034 dibagi 2. Setelah itu kita returnnya itu adalah distance yang kita dapatkan dari hasil melakukan sensori tadi. Itu dari fungsi get water level itu returnnya distance. Nah, setelah itu kita setup untuk unitnya. Kita setup. Nah, kita serial begin bautnya sekian. Nah, kemudian kita setup WiFi. Kita panggil function setup WiFi tadi untuk melakukan connecting ke WiFi. Setelah itu kita client set server. Kita set servernya itu pakai MQTT server tadi. IP tadi kita pakai di sini dengan portnya 1883. Ya, portnya ini. Kemudian kita pin modenya untuk relaynya itu output, soil sensornya itu input kita dapatkan, kemudian trigger point-nya itu sebagai output, echo-nya sebagai input. Nah, setelah itu kita masuk ke loop. Nah, di dalam loop ini kita akan mencoba untuk apakah klien itu connect dengan MQTT. Jika belum connect, maka kita akan melakukan reconnect. Dia bakal looping sampai dia connect kan tadi. Nah, sudah itu kita client.loop. Nah, client.loop ini kita bakal memberikan update terus koneksi kita ke MQTT gitu. Kita bakal update terus koneksi kita ke MQTT. Setelah itu nah, kita deklarasikan ini soil moisture value-nya kita pakai analog read soil sensor pin tadi, kemudian water level-nya kita pakai dari function get water level. Setelah itu kita kirimkan data. Nah, di sini kita kirimkan data ya. Kita ubah ya soil data. Soil measure value tadi yang kita dapatkan dari sensor tadi yang awalnya itu kan bentuknya pasti eh, dalam bentuk number gitu ya. Setelah itu kita buat jadi string. Nah, setelah kita buat jadi string, kita masukkan ke dalam variable soil data itu tadi. Nah, kita publish. Kita klien ini kita publish berdasarkan topiknya itu kan soil data.cstr. Nah, ini fungsinya agar eh, karena client.publish ini hanya menerima data dalam bentuk CSTR atau C string atau apa ya? Ini sebentar. C string atau kalau kita lihat di sini char lah istilahnya. Char itu. Dia tuh char. Ini tuh C string lah kalau ini. Nah, ini nih, constant char gitu. C string kalau orang bilang. Nah, setelah itu jadi kita pakai CSTR ini karena memang publish ini hanya menerima CSTR. Kemudian kita kirim juga data ketinggian airnya, kita ubah ke string, setelah itu kita ubah ke CSTR menggunakan topik ini kita pakai publish. Oke, setelah itu kita cek ketinggian airnya. Nah, ini udah masuk nih. Ketinggian airnya kita cek water level yang kita dapatkan tadi. Ya, water level tadi bukan water data tapi water level masih dalam bentuk number ya integer. Nah, kemudian apakah dia kurang dari water height threshold gitu. Thresholdnya tadi kan water height-nya 5 ya. Anggap aja 5. Kemudian ketika dia tuh kurang dari water level, maka dia kan otomatis dia lebih dekat daripada sensornya. Maka ya berarti high dong ininya. Water levelnya itu
low water levelnya itu sangat dekat ini, maka pompanya di off kan, karena kan posisinya berarti em, airnya masih banyak gitu karena dia dekat dengan sensor. Nah, maka dia bakal ya udah pumpnya off. Nah, kemudian kita L ketika ini sudah tidak terpenuhi ya, berarti kan water level itu lebih besar. Nah, maka kita else. Nah, else-nya itu adalah kita cek lagi nih, soil moisture value-nya itu apakah lebih besar daripada threshold untuk yang kering tadi. Ketika soil moisture value-nya itu lebih dari 800 di situ, maka dia akan digital rate pump relay pin low. Kenapa kita low di sini? Karena em, relay kita itu active low. Jadi kami memakai relay active low agar dapat dihidupkan relaynya gitu, aktifnya low gitu. Kemudian kita jeda selama 1 detik. Kemudian soil master value-nya kita ambil lagi dari analog read tadi. Sebenarnya ini hanya untuk ini saja, untuk memberikan di sini. Setelah itu kita digital read ya, pump relay pin high ya. Kita setelah itu pumpnya kita high kan, artinya kita matikan gitu. Sampai kan di sini while ya. Berarti kita sampai soil moisture value-nya itu kurang dari threshold. Maka setelah itu dia bakal dimatikan pompanya. Ininya relay-nya dimatikan maka pompanya mati. Nah, oke. Nah, setelah itu kita bakal cycle-nya komplit. Dari 1 kali cycle komplit kita wait selama 10 detik. Jadi 1 kali loop itu 10 detik. Kita bakal cek terus selama 10 detik. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk MQTT-nya. Di sini saya akan menjalankan motretnya. Nah, di sini kita pakai broker Mosquito untuk menghubungkan MQTT-nya. Di sini saya sudah menjalankan motretnya. Langsung saja kita buka. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, di sini tampilan motretnya sudah tertampil. Nah, di sini bisa kita lihat kita terdapat 2 buah topik. Yang pertama adalah tanaman slash soil dan yang satunya tanaman slash air. Yang dimana tanaman slash soil ini datanya diambil dari sensor kelembapan tanah, sedangkan tanaman slash air ini adalah sensor ultrasonik yang berada di tempat penampungan air. Nah, di sini kita menggunakan MQTT in untuk mengambil datanya dari sensor yang telah dikirimkan dari sensornya. Nah, di sini di, kita menampilkannya menggunakan yang pertama di sini menggunakan line chart, yang kedua di sini menggunakan gauge. Nah, di airnya juga sama, di sini kita menggunakan line chart dan di sini ketinggian air. Nah, nanti tampilannya dia akan seperti ini. Dia akan menampilkan dari ketinggian air dan kelembapan tanah sesuai dengan data yang dikirimkan oleh kedua sensor tersebut. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Jadi untuk alur pekerjaan sistemnya, yang pertama itu ada sensor soil ini. Dia akan memeriksa dulu kelembapan tanah. Jadi ketika tanahnya terindikasi kering, dia akan menuju ke relay untuk menghidupkan pompa airnya. Untuk tingkat kelembapan tanahnya untuk sekarang berada di 496. Itu dikarenakan sensor soil ini berada di tanah yang cukup lembab. Dan jika nanti untuk pengetesannya kita akan memindahkan dari sensor soil ini, kita pindahin dari tempat yang lembab ke tanah yang kering di sini. Di tanah yang kering, segini tingkat kelembapan dari tanahnya yang ditangkap dari sensor soilnya, yaitu di angka 973. Di sini jadi karena dia berada di tanah yang kering, dia akan relaynya akan hidup dan memberikan air kepada tanahnya. Tingkat kelembapan si tanahnya akan berubah menjadi 348 dari yang awalnya berada di angka 900. Oh, ini untuk ketinggian airnya. Di awal-awal dia 11 cm, jadi kita akan mencoba apakah dia sensor dari ultrasoniknya akan bekerja atau tidak. Jadi di sini kami akan mencoba mengangkat si toplesnya, karena di bawah sini ada sensor ultrasonik. Dan di sini angkanya meningkat Jadi 12 cm. Oke, that's all buat project hari ini. Bye-bye.
lagi betul segini. Udah.